Badan Narkotika Nasional menyatakan tahun 2015 menjadi tahun darurat narkoba Indonesia dan tidak kurang dari 4 juta warga Indonesia tercatat sebagai pengguna. Tapanuli Selatan terhadap seluruh perwira dan anggota Polres Tapanuli Selatan. Sedikitnya ada 43 baik perwira maupun anggota Polres Tapsel menjalani tes urin yang didahului oleh Kapolres Tapsel AKBP Parluatan Siregar yang disusul oleh para perwira di lingkungan Polres. Diakui Kapolres Tapsel, tes urin ini merupakan yang pertama kali dilakukan sebagai upaya untuk menertibkan para perwira dan polisi terhadap penyalahgunaan narkotika di lingkungan Polres Tapanuli Selatan. Dari hasil tes urin ini, 3 orang polisi dinyatakan positif menggunakan narkotika. Hasil tes ketiga oknum polisi ini langsung diserahkan ke Propam Polres Tapanuli Selatan untuk selanjutnya diproses sesuai hukum dan kode etik perwira dan polisi. Kapolres Tapsel sendiri menegaskan akan langsung memecat anggotanya jika terbukti mengkonsumsi narkotika. 13 PNS dari ribuan PNS DKI Jakarta yang menjalani tes urin dinyatakan positif menggunakan zat terlarang. Kandungan morfin terdapat pada urin beberapa PNS yang terindikasi pengguna narkoba. Yang mengejutkan, sebagian besar PNS diantaranya adalah PNS perempuan. Pemprov DKI akan mengadakan pemeriksaan lanjutan kepada para PNS tersebut. Apabila pada pemeriksaan lanjutan masih positif zat terlarang, Pemprov DKI akan langsung memecat para PNS tersebut. Kalau memang sempat menyampaikan soal ini, di mana ada lurah cantik yang kedapatan mengkonsumsi dan bandar narkoba, ternyata nama sang lurah ini adalah Sri, lurah cantik asal kecamatan Sumarorong, Mamasa, Sulawesi Barat, yang ditangkap karena kasus narkoba ini resmi ditahan oleh penyidik Polres Mamasa, Sulawesi Barat. Iya, sayang sekali ya. Selain harus mendekam di sel tahanan, Sri juga bakal menghadapi sanksi mutasi dan pemecatan yang kini tengah disiapkan oleh Bupati Mamasa. Lurah cantik Sri asal Sumarorong, Mamasa, Sulawesi Barat tak bisa lagi menjalankan tugasnya sebagai abdi masyarakat setelah ditangkap polisi terkait kasus narkoba. Pemirsa, di Pekanbaru Riau, seorang pegawai negeri sipil tewas di sebuah gudang. Korban tewas diduga akibat overdosis narkoba dengan jarum yang masih menancap di bagian tangannya. Korban berinisial R ini ditemukan tewas di sebuah gudang di perumahan Nangka Sari, Jalan Nangka, Pekanbaru Riau. Dari lokasi kejadian, polisi menemukan jarum suntik yang masih tertancap di lengan korban. Indonesia atau mungkin baru saja terkuak gitu kalau misalnya sudah ada di Indonesia. Ini salah satunya ada brownies misalnya. Nah, ini dikemas ada sekitar 20 butir coklat di dalamnya dalam potongan brownies. Sekotak dijual dengan harga Rp200.000. Kemudian ada mushroom. Mungkin kalau mushroom Anda juga sudah pernah mendengar seperti apa itu mushroom. Ini namanya magic mushroom. Biasanya dicampur, dihidangkan dengan dalam omelet. Jadi campur dengan telur. Oke, yang kita lihat ini adalah, ini masih brownies ya. Ini masih brownies dan kemudian juga kemarin itu juga targetnya ternyata tidak hanya kaum pekerja tapi juga anak-anak sekolah juga menjadi targetnya. Nah, yang Anda lihat saat ini nih magic mushroom tea. Sekali lagi magic mushroom itu bisa dicampur seperti ini teh atau juga bisa dicampur di telur menjadi omelet. Selain dari mushroom, apalagi yang kita punya di sini? Ini makaroni. Makaroni juga jadi dicampur. Ini marihuananya atau ganjanya dicampur di dalam makaroni. Mungkin tidak dikenal luas ya kalau di Indonesia. Tapi ini menjadi salah satu produk olahan dan cukup dikenal kalau di luar. Seperti misalnya di Amerika cukup dikenal. Yang ini adalah ice cream ganja. Nah, ini banyak sekali memang kreatif sekali untuk membuatnya mencampur ganja
bisa ditaruh di dalam ice cream. Dan memang di beberapa negara, misalnya seperti di Belanda, kemudian di beberapa negara bagian di Amerika, marijuana atau ganja itu sudah termasuk legal. Jadi mudah sekali untuk diakses atau untuk dibeli. Jadi karena ini saat ini di variannya tuh lebih berbeda, bisa campur dengan makanan dan lebih nyaru begitu ya. Jadi waspada bagi orang tua, ini tidak hanya mengancam kepada orang-orang pekerja, tapi juga kepada siswa, kemudian juga sampai siswa SD loh, bahkan ini bisa terkena, bisa mudah mendapatkan akses untuk varian baru dari narkoba ini. Nah seperti yang Anda lihat nih saat ini pizza juga ada bentuknya, campurannya.